Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, kembali lagi dengan program kesayangan kita ini kabar petang. Hari ini kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat UNRWA pada Rabu memperingatkan bahwa kerawanan pangan di jalur Gaza Utara telah mencapai kondisi yang sangat kritis. Ini terjadi akibat pembatasan yang diberlakukan Israel terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan. UNRWA menambahkan bahwa sekitar 400.000 orang terancam kelaparan di jalur Gaza Utara dan menyerukan agar lembaga-lembaga internasional meningkatkan bantuan mereka, terutama ke daerah-daerah di bagian utara daerah kantong tersebut. Di Gaza bagian utara, 15,6% anak di bawah usia 2 tahun mengalami kekurangan gizi akut. Selain rudal, Zionis juga menggunakan kelaparan sebagai senjata di Gaza. Apakah seperti itu? Apakah senjata kelaparan membuat gerakan perlawanan di Gaza ini menyerah? Apa sikap yang harus dilakukan dunia Muslim untuk Gaza? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Geopolitical Institute, Bung Hasbi Aswar. Assalamualaikum, Bung Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Baik, Nanang. Bung Hasbi, sekitar 85% warga Gaza mengungsi akibat serangan Israel yang mana semuanya mengalami kerawanan pangan. Menurut PBB, ratusan ribu orang hidup tanpa tempat berlindung dan kurang dari setengah truk bantuan yang dapat memasuki wilayah tersebut dibandingkan sebelum konflik dimulai. Selain rudal, Zionis Yahudi apakah juga menggunakan kelaparan sebagai senjata di Gaza, Bung Hasbi? Baik, Bung Nanang, ya strategi strategi menjadikan sipil ya di dalam peperangan itu memang hal yang sudah banyak terjadi dalam perangan sejak era-era yang lalu, Bung Nanang. Itulah mengapa dalam hukum perang internasional itu ada klausul atau ada penjelasan yang menjelaskan bahwa dilarang untuk menggunakan sipil sebagai termasuk fasilitas-fasilitas sipil termasuk memblokade, termasuk menciptakan politik atau strategi melaparkan begitu masyarakat untuk memenangkan perang gitu. Ini sebenarnya strategi yang licik sekali. Kenapa? Karena akhirnya yang menjadi korban adalah sipil. Dalam peperangan itu kan prinsipnya kan ini ya. Peperangan itu kan sebenarnya aktivitas politik ya. Aktivitas politik yang seharusnya hanya melibatkan orang-orang eh, yang memiliki kepentingan di situ, yaitu kelompok militer dengan militer gitu. Dan seharusnya sipil itu mendapatkan kekebalan penuh di dalam perangan. Tapi itu ternyata tidak terjadi di Gaza sejak perang 7 Oktober tersebut. Gitu. Yang terjadi malah adalah eh, Zionis Israel itu melakukan berbagai macam strategi untuk mencari kemenangan melawan Hamas atau melawan para mujahidin yang ada di Palestina. Yang itu sampai sekarang belum juga terwujud gitu. Nah, karena kalau saya mungkin ingin menggunakan istilah membabi buta dan frustrasi ya, Bung Nanang ya. Karena tidak mampu membersihkan atau tidak mampu mengalahkan Hamas dengan cepat termasuk para mujahidin di sana. Karena yang di sana bukan hanya Hamas ya, ada kelompok jihad Islam misalnya, bahkan ada Brigade Al-Quds gitu. Apa dan sebagainya. Itu mereka berkoordinasi dan ternyata itu tidak bisa membuat apa tidak bisa menjadikan Israel menang melawan para mujahidin tersebut. Nah, sehingga salah satunya yang Israel lakukan adalah dengan cara melakukan politik itu ya. Jadi nampaknya ada upaya Israel untuk melemahkan mental para pejuang, para mujahidin dengan cara menyerang sipil. Bukan hanya menyerang sipil sebenarnya, tapi menyerang keluarga-keluarga para mujahidin. Jadi kalau menurut apa namanya misalnya Ustadz Hussein ya yang pernah menyampaikan bahwa
di awal-awal itu rumah-rumah termasuk orang-orang yang ditarget itu ternyata orang-orang yang spesifik punya hubungan dengan para pejuang-pejuang Hamas atau para pejuang Mujahidin yang ada di sana. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk melemahkan mental, moral perjuangan kaum Mujahidin sehingga mereka berhenti untuk berperang melawan Israel dan sehingga Israel menang gitu. Nah, itu strategi mereka dan saya yakin itu tidak akan bisa memenangkan. Israel tidak akan bisa memenangkan perang tersebut. Gitu. Kenapa? Karena para mujahidin itu didukung penuh oleh warga Palestina. Dan warga Palestina itu sudah mewakafkan diri mereka untuk perjuangan melawan penjajah Zionis Israel. Baik, Bung Hasbi. Apakah Amerika Serikat, apakah Amerika Serikat dan entitas Yahudi ini eh, apakah entitas Yahudi dan Amerika Serikat ini memang sepakat untuk melenyapkan kekuatan perlawanan yang dipimpin oleh Hamas di Gaza? Dan apakah keduanya tidak memiliki masalah dengan berlanjutnya perang, kelaparan, genosida, pembunuhan, dan penghancuran? Bahkan jika tujuan tersebut mengharuskan mereka menyerang Rafah atau menumpahkan lebih banyak darah. Bung Hasbi. Ya, Bung Nanang, Amerika Serikat termasuk sekutunya di NATO, termasuk kekuatan Zionis Israel ya, itu kan negara-negara atau entitas-entitas kekuasaan yang mereka itu cara pandangnya mereka adalah cara pandang yang sangat pragmatis begitu, sangat sekuler, sangat liberal, sehingga dalam politik atau dalam aktivitas politik mereka yang menjadi kepentingan utama adalah kepentingan politik atau kekuasaan atau kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi gitu. Sehingga karena semuanya kepentingan duniawi, sehingga mereka tidak menjadikan norma moral termasuk nilai itu sebagai patokan di dalam bertindak. Gitu. Dalam bertindak, ya mereka memegang prinsip apa namanya the apa eh, the end justify the means gitu, ya. Artinya untuk mendapatkan sesuatu, apapun caranya bisa dilakukan, gitu ya. Kalau dalam bahasa Arabnya itu kan al-ghayatu tubarrirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Nah, ini prinsip-prinsip yang dipakai oleh Amerika Serikat, termasuk juga dengan Zionis Israel, dan juga dengan negara-negara pendukungnya gitu. Nah, pertanyaannya adalah kepentingan apa sih yang dijaga oleh Amerika dan Israel di sana? Sehingga mereka bahkan setelah dikecam dari berbagai pihak, didorong dari internal Amerika sendiri gitu, dikecam oleh seluruh dunia, tapi kok mereka nggak berhenti melakukan pembantaian? Ada apa itu? Ya, kenapa demikian? Karena Amerika dan Israel itu punya kepentingan yang sama, ya khususnya Amerika Serikat di Timur Tengah, Bung Nanang. Amerika dan Israel itu ingin sampai kapanpun wilayah Timur Tengah itu wilayah yang aman buat kepentingan mereka. Kepentingan apa? Ya, kepentingan dominasi Barat terhadap Timur Tengah dari semua aspek. Ya, Timur Tengah itu secara alamiah itu kan kalau kita lihat di peta itu kan pertengahan, Bung Nanang. Pertengahan dari apa? Dari Eropa, Afrika, dan Asia. Jadi tengah-tengah Asia, kalau kita lihat di peta itu betul-betul menjadi tengah pusat bumi di sana atau pertengahan gitu. Yang menjadi jalur penghubung antara barat dan timur, utara dan selatan. Itu Timur Tengah. Sehingga secara apa namanya dengan kondisi yang ada saat ini itu menjadi jalur pipa-pipa, jalur pengairan atau jalur transportasi logistik ya, jalur pengiriman minyak dari berbagai macam wilayah, termasuk jalur-jalur kapal gitu yang menghubungkan antara wilayah timur Asia dengan wilayah Eropa sebelah barat, termasuk Afrika bahkan termasuk Amerika itu. Nah, sehingga bagi Amerika dan negara-negara besar, Timur Tengah ini adalah aset yang sangat penting untuk dijaga untuk kepentingan ekonomi mereka. Gitu. Nah, karena mereka sangat butuh akan hal itu ya, bukan hanya jalur-jalur ya, tapi juga apa komoditas minyak, gas di sana yang sangat kaya raya gitu. Mereka ingin wilayah Timur Tengah itu tetap di bawah kontrol mereka atau jangkauan mereka dan jangan sampai ada musuh-musuh tertentu baik dari negara maupun kelompok yang bisa merugikan kepentingan mereka
Gitu. Mereka tidak mau dan mereka sangat takut sekali ketika ada kelompok baik negara maupun kelompok-kelompok politik yang bisa mengacaukan kepentingan mereka. Gitu. Karena bahaya sekali kalau jalur perdagangan yang ada di Timur Tengah termasuk sumber-sumber minyak di sana itu dikuasai oleh musuh, maka itu berarti ancaman terhadap ekonomi mereka. Itu terbukti pada saat Houthi sampai sekarang itu melakukan gangguan-gangguan terhadap Laut Merah. Laut Merah itu wilayah apa? Itu wilayah perdagangan yang sangat strategis gitu, yang menghubungkan antara terusan Suez ke Eropa kan sampai ke Amerika. Begitupun juga sebaliknya dari Timur Tengah termasuk dari Eropa ke wilayah Asia. Banyak produk-produk perdagangan Inggris misalnya itu dari Cina itu harus melalui Laut Merah itu. Dan sekarang Houthi itu menguasai wilayah Yaman yang berbatasan dengan Laut Merah. Itu saja, ya, baru itu saja. Amerika sudah kepanasan gitu. Nah, makanya mereka sangat tidak ingin ada kekuatan-kekuatan yang bisa merugikan kepentingan mereka di Timur Tengah. Makanya pada saat Hamas itu terlihat mengancam Israel, termasuk juga Amerika Serikat, mereka akhirnya mati-matian mensupport untuk bisa menghabisi Hamas. Dan menurut Israel, kalau Hamas mereka tidak akan berhenti untuk melakukan serangan sampai akhirnya Hamas itu bisa hancur. Gitu. Jadi kenapa begitu? Karena menurut Israel dalam perspektif Israel, ya antara Hamas yang hancur atau Israel yang hancur. Karena menurut mereka, kalau Hamas dibiarkan hidup, maka ini sama saja dengan membuat peluang buat Israel hancur. Kenapa demikian? Karena ternyata 7 Oktober itu kan mengagetkan sekali buat Israel ya. Tidak pernah dalam sejarah sejak tahun 1973 ribuan rudal bisa sampai ke Israel bahkan sampai ke Tel Aviv dan membunuh ribuan orang, 3.000 orang lebih ya, kalau tidak salah. Dan sampai sekarang melukai puluhan ribu militer gitu. Coba bayangkan. Sementara pasukannya Israel cuma 100 ribu sekian, 140 ribuan. Dengan jumlah penduduk 9 juta orang dan dengan jarak dari Gaza yang cuma 70 kilometer. Gaza ke Tel Aviv cuma 72 kilometer gitu. Dan rudal-rudal yang dimiliki oleh Hamas itu bisa sampai 200 kilometer jaraknya. Coba bayangkan, kalau Hamas itu bagi Israel itu tidak dihancurkan, maka itu menjadi alarm kematian buat Israel. Itulah makanya Israel menganggap, termasuk juga didukung oleh Amerika Serikat, bahwa apapun cara bisa dilakukan untuk bisa menghancurkan Hamas. Bahkan harus membantai masyarakat Gaza sekalipun. Bahkan bisa merusak semua fasilitas-fasilitas sipil, itu nggak peduli buat mereka. Dan apalagi ya Israel juga merasa di atas angin karena ada Amerika yang selalu membackup baik di PBB ya setiap ada upaya untuk membuat resolusi Dewan Keamanan kemudian selalu diveto oleh Amerika Serikat. Jadi berada di atas angin nih Israel. Kenapa demikian? Karena ada kepentingan strategis yaitu kedaulatan Israel yang terancam oleh serangannya Hamas. Nah, itu yang membuat akhirnya mereka membabi buta. Ditambah lagi ada Amerika yang membackup di sana. Ditambah lagi, dan ini yang poin yang paling menyedihkan menurut saya adalah diamnya dan ketidakmampuan dunia di dalam mencegah Amerika Serikat, dalam menekan Amerika Serikat, termasuk dalam menekan bahkan menghancurkan entitas Zionis Yahudi Israel tersebut. Baik, Bung Hasbi, apakah ancaman rezim Mesir untuk membatalkan perjanjian Camp David ini ditaruh sangat serius? Atau hanyalah bagian dari kebijakan Amerika yang akan menekan entitas Yahudi agar merasionalisasi perilaku politiknya dan mencegahnya dari bertindak gegabah yang akan merugikan Amerika dan juga entitas Yahudi itu sendiri, Bung Ya, Hasbi. pernyataan pemerintah Mesir ini kan sebenarnya konteksnya terbatas ya, Bung Nanang ya. Konteksnya terbatas dalam isu terakhir ini pada saat Israel ingin melakukan serangan besar-besaran di Rafah gitu kan. Nah, dan Rafah itu kan berbatasan dengan Mesir. Dan ya ada kekhawatiran saya kira Mesir bahwa ketika Rafah dihancurkan bisa jadi juga Mesir kena imbasnya gitu. Atau bisa jadi nanti para pengungsi itu lari ke Mesir, ya kan? Sementara Mesir dalam kondisi sekarang itu juga mengalami krisis ekonomi kan? Ya, kalau kita baca kondisi update kondisi Mesir beberapa waktu terakhir ini kan juga agak susah secara ekonomi gitu. Dan sehingga jadi kita harus memahami pernyataan untuk membatalkan perjanjian Camp David itu dalam konteks kepentingan nasionalnya Mesir. Gitu Bung Nanang. Kenapa? Karena seandainya Mesir itu dari awal punya ketegasan kepada Israel, sejak 7 Oktober Mesir sudah bergerak gitu, memberikan ancaman. Tapi kan ternyata tidak. Mesir baru bilang
Mesir baru mengancam itu pada saat Israel sudah mendekati Rafah, ya sudah mulai memborbardir Rafah. Itu artinya apa? Itu memang kepentingan nasionalnya Mesir. Itu bukan kepentingan terkait dengan Gaza, terkait dengan masyarakat Muslim yang dibantai. Itu karena sudah berbatasan dengan Mesir dan ya ada kekhawatiran-kekhawatiran besar, ya kan terkait dengan perbatasan, terkait dengan kedaulatan negara Mesir, mungkin terkait dengan pengungsi dan seterusnya. Karena secara otomatis ya Mesir yang bertanggung jawab ya ketika terjadi apa-apa di Rafah. Jadi saya kira ini tujuan jangka pendek bagi Mesir adalah ya Israel tidak ke Rafah dan kemudian melakukan pembombardiran lah gitu. Atau menghentikan upaya untuk melakukan bombardir di wilayah Rafah. Baik, terakhir Bung Hasbi. Lantas apa solusi konkret untuk menolong saudara-saudara kita yang terkepung kelaparan dan menderita di Gaza ini, Bung Hasbi? Solusi konkret saya kira dunia Islam seharusnya itu mengambil sikap ya. Saya kira kita sudah sering menyampaikan itu. Kita tidak punya senjata yang mumpuni memang untuk berhadapan-hadapan dengan negara-negara besar, negara-negara kolonial Barat gitu. Tapi kita punya banyak hal yang mereka itu butuh terhadap kita. Seperti tadi, Laut Merah, terusan Suez, kita punya jalur perdagangan darat, ya kan? Di jalur sutra, kita punya minyak, gas, kita punya jalur-jalur pemipaan, ya, jalur-jalur pipa minyak gas yang dibutuhkan oleh Barat untuk mengalirkan minyak-minyak mereka, kebutuhan-kebutuhan mereka yang mereka beli dari dunia Islam. Kita memang tidak punya senjata yang mumpuni, tapi kita bisa menggunakan semua fasilitas itu, semua kekayaan-kekayaan yang kita miliki, yang di mana Barat itu butuh, dan kemudian kita menekan Amerika Serikat. Itu untuk sekarang ya, untuk menekan, menghentikan terjadinya kekejaman dan pembantaian Zionis Israel pada Palestina. Satu. Solusi konkret yang kedua, yang ini menurut saya jangka panjang, adalah ya umat Islam ya, umat Islam harus bersatu secara politik untuk mencegah untuk mencegah munculnya kekejaman Zionis Israel lagi dengan cara apa? Dengan cara menghancurkan entitas ini. Karena akar masalah dari ini semua kan adalah karena adanya entitas Zionis Yahudi Israel yang melakukan penjajahan dan pendudukan, pembantaian di wilayah sana gitu. Sehingga solusinya apa? Ya menghilangkan, mengusir mereka semua, mengusir para pendatang-pendatang itu, para penjajah-penjajah itu dari tanah Palestina, dan kemudian mengembalikan masyarakat-masyarakat atau warga-warga Palestina yang terusir kembali ke negara mereka dan kemudian tinggal dengan tenang dan aman. Gitu. Nah, saya kira itu solusinya, Bung Nanang ya, untuk menolong saudara-saudara kita. Dan yang bisa melakukan itu semua adalah kekuatan-kekuatan militer yang itu berasal dari kaum muslimin yang sadar terhadap pentingnya untuk membela sama kaum muslimin dan mereka sama-sama takut sama Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, inilah saya kira yang dicontohkan oleh para khalifah-khalifah di masa yang lalu ya, termasuk para sultan, termasuk para panglima-panglima perang seperti Sultan Salahuddin Alayubi ya atau Salahuddin Alayubi yang melakukan pembebasan terhadap Syam dari tangan apa kelompok Salib gitu, Crusade dalam era perang Salib waktu itu. Baik, terima kasih Bung Hasbi atas pemaparannya. Semoga pembahasan ini tidak melalaikan kita dari Gaza dan pertempurannya untuk mengusir entitas Zionis Yahudi di sana. Semoga Bung Hasbi sekeluarga senantiasa dalam perlindungan Allah dan keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa Khilafah demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Hasbi. Semoga kita mendapatkan banyak manfaat darinya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Akhir kata, saya Nana Setiawan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.